Selamat siang Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Amin. Anak-anak semua, adapun topik pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu arti bertobat yang bisa kamu lihat dari buku paketmu halaman 13 sampai halaman 17. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, yang pertama, anak dapat menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, anak dapat menyebutkan alasan manusia perlu bertobat. Jadi anak semua, pembelajaran kita pada siang hari ini kita mulai dengan cerita Alkitab yang tertulis dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Pada suatu hari, Yesus mengajar orang banyak dan para murid-muridnya tentang perumpamaan, yaitu anak yang hilang, yang memiliki makna tentang pertobatan. Jadi Bapak semua, Bapak akan membagikan ceritanya kepada Bapak semua. Bapak harapkan anak-anak Bapak mengikuti ceritanya dari awal sampai akhir ceritanya nanti. Selamat untuk menonton. Semangat. Komik Alkitab Anak Bungsu yang Hilang. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 23. Ada seorang ayah mempunyai dua anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Dan negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan. Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin, dan sepatu terbaik. Anak bungsu telah kembali pulang, dan mereka semuanya bersukaria. Anak-anak semua, kita lihat dari cerita itu bahwa anak bungsu itu sadar dan menyesal akan apa yang berbuat. Akhirnya ia bertobat. Jadi anak Bapak semua, apa itu bertobat? Bertobat itu berasal dari bahasa Yunani metanoia. Metanoia yang artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan tingkah laku. Jadi bertobat adalah perubahan pikiran dan hati. Ada berbagai macam dosa, yaitu bolos, berbohong, mencuri uang sekolah, bertengkar dengan saudara, melawan orang tua, menyontek, dan malas. Inilah berbagai macam-macam dosa yang biasa kita temukan di dalam diri kita semua, ya kan? Pasti semua pernah berbohong dan bolos. Jadi anak semua, Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Aku sudah bertobat Tuhan. Dan Yesus juga berkata, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita diajak untuk bertobat supaya Yesus Kristus menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi semua, kita harus perlu dan penting untuk bertobat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan,
berjanji tidak melakukannya lagi dan mengubah sikap hidup ke arah yang baik. Itu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian berkata kita Bapak semua untuk siang hari ini. Untuk tugasmu, Bapak akan memberikan soal dalam bentuk kuisis. Jadi Bapak semua Bapak harapkan untuk mengerjakannya, dan linknya akan Bapak bagikan. Dan Bapak harapkan anak Bapak semua tetap semangat untuk mengerjakannya, dan pengerjaannya Bapak tunggu paling lambat jam 9 malam nanti. Kita tutup pembicaraan kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bertobat mengikut Tuhan. Ajarkan kami Tuhan anak-anak-Mu untuk meninggalkan segala dosa-dosa kami dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengikut Tuhan seumur hidup kami. Amin. Bapak semua, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di minggu yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Shalom.